Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Di sini saya ingin mohon maaf dulu ya karena beberapa hari ini saya menghilang karena mungkin kalian bisa searching ya guys ya di tempat saya berada ini sedang ada kemarin itu ada kejadian yang cukup mengganggu signal di daerah saya yaitu di Kairo ya guys ya. Jadi signalnya itu sangat buruk sekali karena ada kebakaran kayak di pusat sinyalnya gitu, pusat internetnya di kota Kairo. Jadi memang sangat bermasalah guys signalnya. Jadi saya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau upload video nggak bisa, mau recording video pun susah guys. Karena untuk membuka trading view saja itu sudah sangat berat guys. Apalagi buat upload video hampir nggak mungkin ya. Untuk live apalagi guys. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi untuk hari ini insya Allah ini saya rasa hari ini itu sudah sinyalnya sudah membaik guys. Tadi saya cek di tes speed yang ada di Google itu speednya itu sepertinya sudah cukup lah untuk nanti kita melakukan live. Jadi insya Allah hari ini saya akan mulai upload kembali video dengan rutin ya guys ya. Saya usahakan konsisten untuk upload video-video edukasi dan nanti insya Allah kita akan live ya guys ya hari ini. Kalau nggak hari ini besok lah. Kalau hari ini mungkin nanti sesi London atau sesi US kita akan live ya guys ya. Kalau nggak hari ini mungkin besok kita akan live juga. Oke, kita akan langsung saja ke inti video dari kali ini ya guys ya, yaitu video analisa gold untuk hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Intinya untuk sekarang saya ya, untuk sekarang jam 3.53 pagi, kalau di Indo berarti sekarang sekitar jam, saya rasa hampir jam 8 pagi ya guys ya. Itu saya masih hanya menunggu saja, tidak ada yang saya lakukan guys. Walaupun sebelumnya saya sudah entry sell di re-entry H1, nanti akan saya sebutkan alasannya, dan sampai sekarang masih belum sampai ke SL, tapi sedang ini ya guys ya, sedang apa namanya itu floating minus, tapi nggak masalah, masih saya hold karena saya itu kalau sudah TP ya, karena kalau sudah SL, kalau sudah kalau sudah open posisi ketika SL ya SL, TP ya TP guys, saya konsisten roll saja. Kecuali ketika scalping ya, ketika scalping saya tidak memiliki rule yang apa yang pasti, saya hanya mengikuti feeling saja guys. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk grupnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya guys ya. Cara masuknya juga sangat mudah dan itu semua gratis. Jadi dalam grup itu saya bagi signalnya menjadi tiga, ada signal A, signal B, dan signal C. Untuk signal A itu khusus swing dan menggunakan SOP khusus ya guys ya. Dan untuk signal B juga sama menggunakan SOP khusus. Jadi jika ada SOP-nya terbentuk, maka saya akan entry. Jika tidak, saya juga tidak akan entry. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini langsung saja kita akan menganalisa. Intinya gold hari ini kalau menurut saya guys ya, menurut analisa saya itu akan turun guys. Walaupun kalau kita perhatikan di H4 ini dia sedang membentuk zone zero loss untuk buy ya. Di sini kalian perhatikan urutannya itu sangat bagus ya guys sebenarnya. Dimulai dari low BB, kemudian MA50, kemudian mid BB, kemudian semua candle berada di atas mid BB, dan mid BB juga berada di atas MA50. Ini namanya adalah zone zero loss untuk buy. Tapi kenapa kok saya malah pilih sell, padahal di sini sudah ada zone zero loss untuk buy? Karena menurut saya guys, zone zero loss ini kurang kuat karena kalau kita perhatikan low BB-nya ini sudah mengarah ke atas kayak gini guys. Dia sudah mancung ke atas. Jadi ada kemungkinan dia akan bertemu di area sini. Dan juga kalau kalian perhatikan di H4 ini dia ada struktur lengkap guys. Struktur lengkap itu seperti apa? Yaitu kalau kalian ingat dimulai dari ekstrim di area sini, kemudian di sini TP wajib, kemudian di sini MHV, dan kemudian harusnya akan membuat CSAK sell guys. Nah, yang tadi di awal saya bilang bahwa saya akan menunggu apa? Saya akan menunggu terbentuknya CSAK sell di H4 ini, baru saya akan mencari setup untuk sell, guys. Nah ya guys ya, jika nanti di H4 ini membentuk CSAK, maka dia akan menuju ke destinasinya ya guys, yaitu destinasi CSAK adalah ke area low BB di sebelah sini, ya. Jadi saya akan menunggu saja. Akan tetapi sebenarnya di H4 ini dia sedang membentuk re-entry buy di sebelah sini ya. Kalau kalian perhatikan, di sini kan dia membentuk momentum buy. Oke, dan di sini setelah momentum buy, dia membentuk re-entry buy. Memang dalam re-entry ini dia sudah membentuk CSA ya guys ya di candle yang ini. CSA adalah candlestick yang mampu menembus semua MA tapi belum mampu menembus mid BB. Kalau dia mampu menembus mid BB, berarti nanti dia menjadi CSAK.
Nah, kalau sudah ada CSA seperti yang saya tandai kuning ini, maka biasanya re-entry itu terbatal, guys. Akan tetapi itu hanya biasanya, re-entry itu hanya akan benar-benar terbatal apabila dia membentuk CSAK di area sini nanti. Jadi selama dia belum membentuk CSAK cell, maka sebenarnya re-entry ini belum terbatal. Nah, re-entry ini akan valid apabila di time frame kedua itu ada CSAK yang searah. Ini kan masih dalam proses re-entry buy ya guys ya, di area yang saya kotakin ini kan masih dalam setup momen re-entry buy. Nah, karena ini H4 kita akan turunkan di H1. Karena tadi re-entry buy, maka kita akan menunggu CSAK buy di time frame H1. Jika di time frame H1 di sini nantinya terbentuk CSAK buy, maka kita bisa buy guys. Jadi jika nanti ada candlestick di H1 ini yang mampu membentuk CSAK buy, close di atas mid DB dan di atas semua MA, maka kita akan narik Fibo dari sini ya, dari cross body ke candle terakhir. Nah, untuk TP kita nanti bisa TP1 di area sini guys. Itu sesuai dengan SOP signal A yang saya bagikan di grup. Oke, jadi intinya menurut saya guys itu ada dua kemungkinan hari ini. Kemungkinan pertama dia akan mengikuti re-entry H4 guys. Jadi re-entry H4 ini kemungkinan akan dia ikuti dan dia akan naik lagi menuju ke tujuan dari re-entry H4 yaitu top BB di H4. Karena tujuan dari sebuah re-entry buy di sebuah time frame adalah area top BB di area sini. Akan tetapi jika ini tidak valid ya, tidak valid dan dia batal membentuk CSAK sell di area sini, maka dia akan turun untuk menjemput destinasinya yaitu di area bawah sini guys, di area low BB. Nah, itu tadi yang saya maksudkan ketika saya sell di setup di H1 tadi. Jadi di H1 saya sudah sempat sell guys. Saya tadi sempat sell di area sini, sebentar saya tunjukkan. Jadi ketika terjadi momentum di area sini, saya tadi mengambil re-entry sell di area sini guys. Di sini ada re-entry sell, saya sell di situ dan belum mencapai TP tadi kurang dikit banget saya TP-nya di area 3340 di area bawah sini guys. Karena saya menggunakan Fibo, jadi sekarang masih floating minus ya. Saya tadi entry sepertinya di area sini. Ya, saya sedang entry di area situ, jadi sekarang sedang floating minus, tapi nggak masalah, masih saya hold guys. Terus juga kenapa saya bilang di awal tadi saya yakin ini masih penurunan, karena kalau kalian perhatikan area mid BB ya, ini turunnya ke bawah guys, dia condong ke bawah. Area low BB dia juga condong ke bawah. Kalau condong ke bawah seperti ini, maka kemungkinan dia akan turun. Sama seperti di area sini guys, ketika candlesticknya itu condong ke atas ya, maka dia akan melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Oke. Nah, selama candlestick ini masih mengarah ke bawah seperti ini, maka saya tidak akan berani buy, guys. Saya tidak akan berani buy. Nah, tadi sudah saya sampaikan guys ya, bahwa saya hanya akan buy ketika nanti di H1 ini dia membentuk CSAK buy. Kalau membentuk CSAK buy berarti kan nanti wajib ada candlestick H1 yang close di atas mid BB seperti ini kan. Nah, ketika sudah ada CSAK buy, maka area BB, low BB ini dia tidak mungkin mengarah ke bawah seperti ini guys. Dia pasti nanti mengarahnya ke samping seperti ini. Jadi CSAK itu terbentuk rata-rata itu BB-nya itu sudah tidak mendatar lagi guys. Sudah tidak mengembang lagi tapi mendatar. Di sini saya contohkan yang saya garis kuning ini adalah CSAK sel. Kalau kalian perhatikan ketika CSAK ini terbentuk BB-nya itu sudah mengarah ke samping seperti ini. Dia arahnya kan ke samping seperti ini. Padahal sebelumnya BB-nya itu mengarah ke atas, ya kan? Tapi ketika sudah akan membentuk CSAK dan CSAK-nya terbentuk, BB-nya itu sudah mengarah ke samping. Sama juga dengan candlestick yang saya tandai kedua ini. Ketika CSAK yang kedua ini terbentuk, BB-nya itu juga mendatar, guys. Oke, BB-nya juga mendatar. Itulah yang saya maksud ketika BB mengembang ke bawah ya. BB masih mengembang ke bawah seperti ini kan posisinya BB-nya masih mengembang ke bawah nih, mengarah ke bawah. Maka saya tidak akan berani untuk buy guys, karena ya BB-nya itu dalam keadaan sell seperti itu. Tapi jika nanti di H1 ini mampu membuat CSAK buy di area sini dan BB-nya nanti kemungkinan besar jika ada CSAK itu akan mengarah ke samping seperti ini, maka nanti saya akan buy ya. Saya akan narik Fibo dari sini ke sini untuk menentukan TP-nya. Oke, jadi itulah dua skenario nya guys. Tapi nanti kalau di H1 ini dia malah turun lagi membuat momentum sell, ya berarti dia akan turun untuk menjemput area low BB di H4. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu ya teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.